Ini kita mau bahas tentang si mainboardnya Jinka Pro. Mainboard Jinka Pro itu kan ada yang kayak gini. Ya, video ini sebenarnya udah pernah saya bahas sih tentang macam-macam bentuk Jinka Pro. Ada yang seperti ini. Terus kemudian ada yang seperti ini. Ini sama ini beda ya. Beda jenis IC motornya. Terus kemudian ada juga yang seperti ini. Ini tadi habis ganti IC motor nih. Sekilas bentuknya mirip. Ini saya taruh di sini aja lah. Ya kalau yang lebar banget tuh mainboardnya Rhinotech atau Tenet. Kayak seperti ini. Terus kemudian ada yang seperti ini. Terus kemudian tadi ada yang seperti ini. Kalau yang model 2 tadi itu dia pakai koneksi ke komputernya, nanti model seperti ini nih, pakai fleksibel ke mainboardnya. Nah terus kemudian ada yang kecil seperti ini. Kalau ini koneksinya dia kayak Jinka Auto Contour, kayak Jinka yang AC, Jinka Pro AC. Ini untuk ke flash disk, ini untuk ke USB. Terus kemudian ada satu lagi, itu harusnya ada untuk ke micro SD, tapi ini kayaknya nggak pakai dia. Jadi ini untuk ke flash disk. Oh ini untuk ke COM nih. Ini ke flash disk, apa namanya, ke USB print. Ini yang USB seperti ini nanti. Terus yang ini, yang merah ini untuk ke colokan seperti COM ini. Tuh, terus kemudian tadi satu lagi mainboard yang model fleksibel seperti ini. Ini koneksinya nih. Nah, ini khusus malam ini mau saya bahas yang untuk fleksibel. Jadi mainboard itu 1, 2, 3, terus ada 2 lagi, tapi saya lagi kosong, nggak ada apa garapan yang itu. Dia sama-sama pakai fleksibel dan model seperti ini. Model apa namanya? Model koneksinya seperti ini. Yang di sini bisa model SD card seperti ini, ada yang model colokan flash disk. Terus ada juga yang modelnya pakai fleksibel begini tapi dia dua tumpuk. Jadi di dua tumpuk. Jadi di bawah, di apa namanya, di atasnya nanti ini USB sama entah flash disk atau SD card, yang nanti bawahnya colokan COM seperti ini. Nah, ini belum saya colokin ya. Ini belum saya colokin. Ini juga kondisi mainboard masih ada kerusakan untuk IC motor. Tapi untuk masalah hidup, ini sudah hidup, tidak ada masalah lain. Gitu ya, tinggal pasang IC motor, ini bisa dipakai normal lagi. Cuman ketika nanti kita colokin yang ini, colokin model USB board ini, dia ngeblank. Nah, nanti itu yang akan saya bahas. Ini pembuktian bahwa mainboard ini sudah hidup normal. Kita hidupkan. Nah, tuh udah muncul tampilan welcome. Terus kemudian ini kalau sudah nyampe di titik mentok bodinya, nih tek. Nah, ini masuk mode standby-nya seperti ini. Nyala ya, nyala normal. Tuh, dari power supply situ. Nah, kita coba nih ketika kita colokan ini fleksibelnya. Nah, kita matikan dulu. Nah, ini biar kelihatan, biar nggak jeda. Nah, saya taruh dulu HP-nya. Oke, seperti ini flash LCD di sini lah. Oke, gini ya. Ini kita buka dulu, kita pasang. Ini bekas IC, kita singkirkan dulu nih. Kita pasang. Karena banyak sebenarnya kasus yang customer beli mainboard terus kemudian waktu dipasang colok ininya, apa namanya, datanya ini, kok mesinnya malah jadi ngeblank, nggak mau hidup katanya gitu, padahal mainboardnya baru. Setelah diretur mainboardnya kita cek ternyata normal. Nah, masalahnya itu ada di soket ini, ada yang konslet ya. Nah, ini coba kita hidupkan kayaknya. Ini tombol powernya saya pencet. Udah nyala, ini nyala, tapi ininya masih ngeblank, masih nggak nyala. Terus kemudian kalau kita ini raba di salah satu IC ini ada yang panas. Nah, kita matikan dulu. Kita
matikan, bisa cabut ya, cabut dulu. Singkirin ke sini, kita hidupkan lagi. Tuh, nyala kan? Nah, kita matikan lagi aja. Itu masalahnya di sini ada yang konslet ya. Sini. Jadi caranya kalau kita habis beli mainboard yang model seperti ini, kita harus cabut, buang salah satu pin. Nah, ini saya tunjukkan pinnya. Dia posisinya pin yang paling ujung sebelah sini nih. Kelihatan nggak? Pokoknya di ujung sini nih, di ujung sini. Jadi kalau kita ngitung, itu urutan yang pertama dari sini. Kaki yang urutan pertama dari sini ini yang kita cabut. Gitu. Nah, kita coba buang yang ini dulu ya, buang cabut yang ini. Kita buang cabut dulu. Cara nyabutnya memang agak lumayan rumit, karena kita butuh ketelatenan ketika proses pencabutannya, dan itu pakai solder. Kita harus tarik solder. Oke, kita coba ya, kita cabut. Nah, kalau saya caranya biasanya begini, saya panaskan dulu. Coba pelan-pelan ditarik pakai cutter. Nah, ini udah tarik nih. Nah, udah lepas. Oke. Nah, pastikan ini juga hasil solderan ini. Sorry, ini kameranya agak-agak sedikit terganggu ya. Handphone saya habis jatuh soalnya. Maklum lah. Saya nyerpis mesin cutting, jadi kalau HP rusak nggak jago juga nyerpisnya. Nah, ini kaki-kaki ini jangan sampai logamnya ini lewat gandeng yang lain ya. Nah, yang tadi saya cabut itu dia kecilnya segini nih. Nah, mana tadi? Ini barangnya nih. Kelihatan nggak sih? Ini barangnya nih, kecilnya nih. Dicabut pinnya. Nah, ini sekarang pin udah dicabut. Ini kita taruh sini. Kita pasang lagi nih ya, soket ini ya. Kita pasang. Kita kunci. Oke. Nah, kita colokkan power supply-nya lagi. Kita colokkan LCD-nya. Nah, ini kalau untuk motor belum bisa dicoba karena IC motornya belum saya pasang. Nah, sekarang kita hidupkan. Tuh, 2, 3. Nah, menyala, muncul welcome-nya, masuk limiter. Oke, udah standby. Nah, sekarang coba kita tes colok USB. Nah, kita cek ke device manager, device manager di komputer. Sudah terbaca. Kita cek, kita buka. Kita lihat di device manager. Buka device manager. Oke. Nah, ini udah kebaca nih. Ini kebetulan berarti di settingan mainboardnya itu pakainya virtual com, karena di sini terbaca ST Microelectronic Virtual Com Port masuk di COM 3. Kalau kita lihat di USB sini, di sini nggak ada tulisan USB printing support. Tapi kalau misalnya nanti di mesinnya itu settingannya pakai yang printer yang Y di settingannya,
itu dia munculnya di USB sini. Di USB nanti USB printing support, sedangkan untuk di komport ini ST mikroelektroniknya hilang. Nah, sekarang kita coba ya. Kita pasang tombol panelnya. Kita pasang tombol panel. Putar lagi, set. Itu LCD-nya kelihatan nggak tuh? Oke, gini ya. Nah, ini biar kelihatan. Oke, nah ini kita masuk ke setup. Terus kemudian kita lihat. Nah, ini kan Virtualcom-nya yang Y kan, printernya N. Nah, ini makanya dia kebaca sebagai ST mikroelektronik. Nah, ini kita ubah ke printernya yang Y. Oke. Nah, sudah. Ini sudah printernya udah Y. Kita cek lagi di sini. Cek di sini. Set. Jadi ngebuang pin 1 tadi itu nggak ngaruh dia. Nggak apa, maksudnya nggak menyebabkan kemudian hilang koneksi, nggak. Nah, ini kita close dulu, baru kita buka lagi device manajernya. Kita cek set. Nah, kita lihat di komport masih ini. Coba kita reset dulu si mainboardnya. Nah, hilang kan ya. Oke, kita lihat di komport. Nah, di komport sudah nggak ada ST mikroelektronik, berarti dia sekarang udah masuk di sini. Nah, ini USB printing support seperti itu. Oke, untuk si Jinka ini sudah tinggal nunggu ini IC motor kita pasang nanti. Ini penjelasannya untuk soal apa namanya tadi, ini fleksibel ini. Jadi kalau misalnya nggak bisa nyabut itu ya tinggal yang sisi sebelah sini, sisi logam yang sebelah sini potong satu aja, buang satu, dikupas kayak gitu. Tapi jangan dipotong gunting gitu ya, diklentek aja, diangkat logamnya satu biar nggak koneksi itu. Seperti itu.